billahi samil alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah segala puji bagi Allah. Senantiasa kita bersyukur atas segala nikmat yang sudah kita dapatkan hingga saat ini, dan tidak lupa untuk senantiasa kita bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman, dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang berada di dalamnya. Kemudian pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas kembali terkait dengan hukum-hukum tajwid, dan dalam kesempatan kali ini kita akan bahas terkait dengan huruf-huruf yang tidak memiliki lawan, atau sifat-sifat huruf yang tidak memiliki lawan, atau istilahnya adalah sifat yang aridah. Ya, ada 7 sifat-sifat yang tidak memiliki lawan dalam pembahasan kali ini. Yakni yang pertama adalah safir, lin, inhiraf, takrir, tafashi, dan kemudian istitolah, dan yang terakhir akan kita bahas adalah qalqalah. Jadi teman-teman semua bisa diperhatikan terkait dengan 7 sifat yang tidak memiliki lawan. Yang pertama, safir. Safir ini secara bahasa artinya adalah seperti suara burung. Maksudnya seperti itu ya. Suara yang menyerupai suara burung. Seperti apa? Mungkin kalau desis justru kita lebih miripnya adalah lebih mirip ular ya. Kalau desis sebenarnya. Tapi nggak tahu kenapa kemudian para ulama mengistilahkan dengan safir sifatnya. Tapi kalau kita lihat huruf-hurufnya yang ada itu justru huruf-huruf yang bunyinya justru memiliki kemiripan dengan desis-desis dari ular. Kalau kita lihat di sana ada huruf sin, zai, dan sod. Jadi 3 huruf ini yang kemudian masuk dalam sifat safir, yang disebut secara maknanya adalah menyerupai suara burung. Kenapa disebut demikian? Karena ada desis yang kemudian, atau getaran yang disertai dengan getaran ketika membacanya. Sa, za, za, so, ya seperti ini. Tapi ketika membacanya tidak perlu seperti itu. Artinya ini hanya memperjelas saja bahwa ketika membacanya itu akan ada yang terdengar seperti desis ataupun seperti suara burung di sana. Nah, itu ya. Makanya kalau dibilang suara burung, kita taunya suara burung itu seperti berbeda ya dengan desis gitu, karena memang, tapi karena sudah penamaannya di sini, tapi ingat adalah yang dimaksud di sini adalah desisnya. Sa, kemudian za, so. Nah, seperti itu. Itu untuk safir. Jadi jangan sampai dipaksa untuk tidak atau sama sekali hilang desisnya. Contoh sa. Nah, ini keliru. Jadi yang terbaca adalah bacaan yang tebal justru. Ya, kemudian so. Nah, jadi jangan seperti itu. Ketika membacanya memang butuh perlahan-lahan, tidak langsung ditekan. Berbeda dengan huruf-huruf syiddah ya, ataupun huruf-huruf yang lainnya. Kemudian sifat yang berikutnya adalah sifat daripada huruf lain ataupun lin. Lembut dan mudah. Hurufnya hanya ada 2, yaitu waw dan yai. Nah, lembut di sini artinya adalah dia tidak perlu ditekan. Contoh ditekan yang berlebihan itu adalah dengan iya, wa. Nah, itu tidak perlu seperti itu. Tapi dia cukup dengan ya, enteng saja, wa. Nah, biasanya kan ada orang yang terlalu berlebihan dalam memberikan sifat huruf lin ini. Contohnya maghribain, padahal cukup seperti itu, atau naum, tidak perlu maghribain. Nah, ini tidak perlu, ataupun naum. Nah, ini tidak perlu. Atau justru melemah, bain, ini juga salah, bain, ataupun nom. Nah, ketika ya bersukun kemudian didahului huruf berbaris fathah tadi, bain, maka dia ditarik bain, dan waw dhammah didahului huruf berbaris fathah juga jadinya akan u. Ya, naum,
naum. Nah, seperti itu. Itu untuk sifat daripada huruf-huruf yang dimaksudkan dengan sifat huruf lin. Kemudian yang ketiga adalah inhiraf. Inhiraf secara bahasa artinya adalah condong atau miring. Sedangkan menurut istilah adalah huruf yang pengucapannya miring setelah keluar dari ujung lidah. Nah, contoh ra, 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 ra. Kemudian la, la, la. Dan juga ada huruf za, za, za. Ya. Maaf, ya huruf lam dan ro saja maksudnya. Kemudian yang dimaksudkan miring di sini adalah bagian lidahnya. Ya, yang dimaksudkan dengan miring di sini adalah lidahnya. La, la, la. Jadi tidak membentuk mangkok tapi membentuk kemiringan. La, la. Nah, seperti itu. Kemudian sifat berikutnya adalah takrir, atau secara bahasanya adalah mengulangi, sedangkan menurut istilah adalah pengucapan huruf yang disertai dengan getaran yang berulang. Nah, ini hanya ada pada satu huruf, artinya adalah huruf ini adalah huruf ro, ya. Ro, ro. Nah, jadi bukan juga terlalu berlebihan ya, ada juga yang terlalu berlebihan dalam memberikan getaran huruf ro ini. Jadi tidak perlu ro gitu. Tapi justru ketika dibacakan Imam Ibnul Jazari menjelaskan ro ini justru tidak begitu ditampakkan untuk getarannya itu. Maksudnya jangan terlalu berlebihan ya. Jadi ro. Nah, cukup seperti itu, bukan ro. Itu. Kemudian ketika dia bertasydid juga justru di sana seperti yang dijelaskan Imam Ibnul Jazari tadi bahwa getarannya tidak perlu terlalu ditampakkan. Justru ada sedikit disembunyikan kalau menurut Imam Ibnul Jazari. Justru barro, arro. Nah, bukan arro. Nah, tidak seperti itu. Tapi meskipun pada latihannya justru kita memang butuh untuk menampakkan getarannya, untuk memastikan bahwa kita bisa menggetarkan huruf ro-nya itu. Tapi pada prakteknya ketika membaca Al-Quran itu ro-nya tidak perlu sampai setebal itu. Kemudian yang berikutnya adalah sifat huruf tafasyi. Tafasyi ini artinya adalah menyebar ataupun meluas, dan ini hanya ada pada huruf shin saja. Sya. Mengapa disebut menyebar? Karena dari tepi lidah dia menuju ke bagian ujung lidah. Jadi dari paling samping kiri kanan bagian langit-langit kita, di mana lidah bagian kiri dan kanan menyentuh langit-langit, itu sampai menuju ke ujung lidah. Sya, sya, sya. Nah, jadi benar-benar menyebar ke kiri dan ke kanan. Sya, sya. Dan yang dimaksudkan juga dengan menyebar di sini adalah lebih kepada bagaimana udara itu di bagian dalamnya menyebar, ya, tapi tidak sampai keluar. Menyebar di sekitaran makhrajnya itu, udaranya maksudnya ya, mengalir. Nah, ini pendapat yang lebih kuat. Jadi sya, sya, sya. Jadi menyebarkan udaranya di sekitar makhraj. Kemudian yang berikutnya adalah sifat huruf istitolah. Ya. Istitolah ini artinya memanjang secara makna bahasanya. Kemudian secara istilah adalah pengucapan huruf yang disertai memanjangnya suara dari awal sisi lidah sampai ujungnya. Artinya di sini maksudnya getarannya. Jadi getarannya itu nampak dari awal makhraj itu sampai dengan berakhirnya. Do, do, do. Jadi jangan hilang di tengah. Do. Nah, ini keliru. Tapi do, do. Nah, gimana caranya? Dengan menekan bagian sisi kiri ataupun kanan tepian lidah kita dengan langit-langit kiri dan bagian kanan, ya, samping kiri dan kanan bagian langit-langit atas. Jadi memang agak ribet pengucapannya, tapi memang caranya seperti itu. Kita mau tempelkan ke kiri ataupun ke kanan itu nggak jadi masalah. Bahkan ada pendapat juga yang membolehkan untuk diputar. Ya, jadi lidah kita itu memutar dari kiri ke kanan. Nah, ini boleh juga. Seperti do. Nah, seperti itu kalau memutar, ataupun langsung ke kiri atau ke kanan. Do, 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 do. Tapi ingat ditempelkan dulu tek seperti ini baru disebutkan do. Nah,
Kemudian ketika dia disukunkan ini harus nampak, benar-benar nampaknya pada syiddah dan sukun. Al-dha, al-dha. Nah, kemudian ketika sukun, nah, nampak istitolahnya itu pada saat keadaan seperti itu, yakni dalam keadaan sukun ataupun dalam keadaan syiddah. Kemudian sifat yang terakhir adalah qalqalah. Nah, qalqalah ini secara bahasa artinya adalah bergetar ataupun memantul. Kemudian menurut istilah adalah pengucapan huruf sukun mati yang disertai getaran atau pantulan suara pada makhrajnya sehingga terdengar suara yang kuat. Nah, huruf-hurufnya sudah sering kita kenal ataupun sudah kita tahu bersama. Hurufnya adalah ba, jim, da, to, dan qaf. Jadi dilafalkan dengan memantul. Jadi jangan sampai tidak dipantulkan. Ini adalah sifat qalqalah. Contoh, ba, kasab, kasab. Kemudian ahad, ahad, qista, qista. Kemudian buruj, buruj, falaqa, falaqa, falaqa. Nah, dalam sifat qalqalah ini para ulama membaginya menjadi ada beberapa pendapat. Pendapat yang pertama membaginya menjadi dua. Imam Ibnul Jazari membagi menjadi dua bagian, yakni sughra dan kubra. Tapi ada pendapat yang lain yang menyatakan bahwa qalqalah ini dibagi menjadi 4 macam, 4 tingkatan dalam hal kekuatan pantulannya ataupun getarannya. Yang pertama, ya, ada yang berpendapat dua macam tadi, sughra dan kubra. Kemudian ada yang berpendapat 3 dengan menambahkan qalqalah akbar. Nah, ini pendapat yang kedua. Dan pendapat yang terakhir yang masyhur itu adalah apabila ada ada 4 ya, ada 4 pembagian. Yang pertama asghar, kemudian sughra, kemudian kubra, dan yang terakhir akbar. Tapi pada prakteknya ketika kita bertalaqi juga, justru pendapat Imam Ibnul Jazari yang memang lebih dominan dipakai, yakni sughra dan kubra. Yakni pendapat yang ketiga yang menyatakan 3 macam ini akbar adalah yang membedakannya adalah ketika qalqalah kubra itu ada tasydid di saat pengucapan huruf qalqalah. Jadi ada tambahan tasydid. Sehingga contohnya mungkin dilihat di Quran surah Al-Lahab, ya. Tabbat yada abi lahabi wa tabb. Nah, di sana ada huruf ba yang bertasydid. Nah, pendapat yang menyatakan ada qalqalah akbar di sana karena adanya tasydid di sana, sehingga penekanannya lebih ditahan terlebih dahulu sebelum dipantulkan. Nah, berbeda dengan qalqalah kubra yang langsung dipantulkan. Nah, tapi pada prakteknya ini tidak akan jauh beda. Namun yang terpenting adalah sekarang ketika kita menghadapi perbedaan pendapat ini, kita memiliki landasannya masing-masing. Jadi jangan sampai justru kita tidak punya landasannya masing-masing dan mempraktekkan sesuatu yang tidak kita ketahui, cuma asal praktek saja. Nah, seperti itu. Ini terkait dengan huruf qalqalah. Jadi mudah-mudahan teman-teman semua bisa memahami terkait dengan huruf yang tidak memiliki lawan. Demikian. Dan sekarang kita akan coba praktekkan mentalaqikan Quran surah Al-Qiyamah, ya, lanjutan daripada ayat ke-24 sampai dengan selesai, yakni ayat 40. Diperhatikan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa wujuhun yawma idzin basirah tadhunnu an yuf'ala biha faqirah kalla idza balagatit taraqiya wa qila man raqa wa qila man raqa wa dhanna annahu al-firaq waltaffatis saqu bis-saq ila rabbika yawma'idhinil masaq ila rabbika yawma'idhinil masaq fala صدق ولا صلى
ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يك نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى. Demikian terkait dengan surah Al-Qiyamah dan sifat-sifat huruf yang tidak memiliki lawan. Wabillahi hidayah wa taufiq wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.